Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdul Malik, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Prayaski Islamic School, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Hana. Saya Hana. Ibu Hana adalah guru mata pelajaran IPS di SMPT Prayaski Islamic School. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proses percakapan pra-observasi atau pra-supervisi dialog antara saya dengan Bu Hana. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Hana? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana sudah menyempatkan waktu pada kesempatan hari ini. Hari ini saya bertujuan untuk mengadakan diskusi percakapan dengan Ibu Hana, yaitu diskusi pra-observasi. Adapun tujuan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sebatas mana persiapan atau mengetahui persiapan Bu Hana dalam mengajar di kelas. Kalau boleh tahu Bu Hana mengajar mata pelajaran apa Bu? Saya mengajar IPS di kelas 7, 8, dan 9. Baik. Nah, kalau boleh tahu Bu, saya ingin menanyakan sesuatu dalam percakapan ini. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan dalam nanti ketika kita observasi? Untuk tujuan pembelajaran mungkin saya ambil sampel dari kelas 8 ya Bapak ya. Baik. Dari kelas 8 berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun untuk tujuan pembelajarannya ada beberapa poin pembelajaran. Yang pertama mendeskripsikan keragaman dalam mendeskripsikan keberagaman alam Indonesia. Kemudian yang kedua ada menganalisis pemanfaatan SDA di Indonesia. Yang ketiga ada merancang upaya meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Yang keempat ada menganalisis peran lembaga sosial dan pemanfaatan pada sumber daya alam di Indonesia. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu yang 7 itu seperti itu ya Ibu. Ya. Jadi siswa mampu memahami tentang keberagaman di Indonesia, kemudian sumber daya alam di Indonesia. Ya. Baik Bu, lantas area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu? Untuk area pengembangan yang digunakan ada dua. Yang pertama ada pengembangan secara pengetahuan dan yang kedua ada secara keterampilan. Untuk area pengembangan secara pengetahuan, yang pertama siswa-siswi dapat menguraikan hasil telaah yang terhadap struktur teks yang dideskripsikan. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa-siswi dapat menguraikan hasil telaah terhadap hasil temuan mereka dan mengaplikasikan pada hasil karya atau proyek yang diberikan. Produknya ya Bu. Baik. Jadi area yang Ibu kembangkan ada dua. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Lantas strategi yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran nanti strategi apa Bu? Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial maupun emosional. Baik. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan model pembelajaran secara kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa atau minat siswa. Dan untuk model yang saya gunakan ada pembelajaran problem basic learning, adapun metode yang saya gunakan ada kelompok, presentasi, dan tanya jawab atau penugasan. Baik, terima kasih Bu Hana. Jadi strategi yang Ibu siapkan tadi pembelajaran berdasarkan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian dalam proses pembelajaran pun kembali kepada kesiapan belajar anak dan produknya seperti tadi ya Bu ya, penugasan. Baik, kira-kira Bu, media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu apa ya Bu? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan beragam, contohnya seperti teks, observasi, kemudian LKPD, dan materi lainnya. Oh, mungkin seperti yang lainnya di kelas ya, pelengkap-pelengkap lainnya media. Ya. Baik Ibu, waktu pembelajaran yang akan kita proses observasi kira-kira Ibu kapan ya Bu? Di tanggal 19 Juli 2024. Oke, di hari? Pas pembelajaran itu. Pada saat pembelajaran. IPS ya Bu, kelas berapa Bu? IPS kelas 8 Bu. Baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami akan setelah ini, setelah pasca pra-observasi ini kita akan melakukan proses observasi. Ya, nah, nanti mohon izin saya akan memantau, kemudian
mengamati proses pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas untuk mata pelajaran IPS ya Bu ya. Iya. Kemudian setelah percakapan ini kita akan proses observasi kelas, kemudian setelah nanti observasi kelas kita akan ada lagi bertemu seperti ini, kita berjumpa, kita akan ngobrol, kita akan diskusi santai, yaitu dengan istilah pasca observasi. Jadi ada pra observasi, observasi dan pasca observasi yang insya Allah nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari Kabupaten Bogor dalam program Guru Penggerak. Terakhir Bu Hana, hal apa yang didapat dari Bu Hana dari percakapan ini, hasil pra observasi ini antara saya dengan Bu Hana? Kira-kira apa? Saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya kerjakan, kemudian apa yang harus saya persiapkan, dan apa yang diperlukan, media-media apa saja yang diperlukan pada saat pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih Bu Hana atas waktunya. Terima kasih juga atas kesediaannya. Saya akhiri, terima kasih. Baik teman-teman, para sahabat CGP Angkatan ke-10 dan para guru-guru hebat, cukup sekian video kali ini dalam proses pra observasi yang akan kita lakukan proses observasi selanjutnya. Saya undur diri, saya Abdul Malik. Saya Hana. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sedang kurang sehat? Melihat cuaca sekarang sedang kurang baik ya teman-teman ya. Panasnya panas, terkadang hujan. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi. Teman-teman bertemu lagi dengan Bu Hana akan melakukan pembelajaran IPS. Nah, kita sebelum nantinya masuk ke pembelajaran, boleh minta ketua kelasnya silakan disiapkan dulu terlebih dahulu untuk berdoa. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, semangat tidak hari ini? Semangat tidak hari ini? Coba Bu Hana mau tes semangatnya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Oke, ada yang tidak bersemangat sekarang? Insya Allah semuanya semangat ya. Semoga pembelajaran hari ini akan berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Oke, sebelumnya Bu Hana mau absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya hari ini ya. Insya Allah semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas di sekolah dengan baik. Oke, selanjutnya teman-teman boleh cek, siapkan bukunya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran apa ya? Pembelajaran IPS bab 1 semester 1, yaitu kemarin belajar tentang kondisi geografi. Bu Hana mau review kembali. Di pertemuan minggu lalu, teman-teman belajar tentang
Apa itu letak geologis? Bisa dipersiapkan teman-temannya untuk presentasi? Oke, mungkin nanti untuk videonya kita tonton terlebih dahulu sebelum presentasi. Teman-teman boleh lihat dulu. Kita akan membahas materi IPS kelas 8 semester 1 Perhatikan. pada tema 1 tentang kondisi geografi dan pelestarian sumber daya alam. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara, serta letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Pada video ini, kita bisa lihat betapa beragamnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Keragaman potensi sumber daya alam Indonesia tidak lepas dari proses geografis yang terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana proses geografis di Indonesia sehingga menyebabkan... Oke, mungkin dilanjutkan untuk cuaca dan iklim sekarang. Cek. Nah, cuaca dan iklim akan dipresentasikan oleh kelompok 3 yang kemarin dapat kocokan pertama untuk tampil ya. Silahkan kelompok 3 dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cuaca dan iklim. Perkenalkan, saya Sasha. Perkenalkan, saya Jud. Saya Fauzia. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata Cecil mau bertanya. Di Indonesia itu ada berapa aja sih iklim di Indonesia? ada iklim ya. Iklim Indonesia cuma ada satu, ada tropis. Kalau musim baru ada dua.
Kalau musim ada musim hujan dan musim kemarau. Oke, makasih. Ada lagi? Nah, di sini ada hasil pop-up peta Indonesia berkenaan dengan curah hujan. Tadi disampaikan oleh Fauzia. Kemudian untuk unsur-unsur, Bu Hana review kembali. Unsur-unsur yang ada pada cuaca dan iklim ada berapa unsur? Yang tadi disampaikan oleh Jud, ada berapa unsur? Ada 5. Sebutkan, apa aja tadi? Penyinaran matahari, suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Oke, sudah baik teman-teman, boleh ditutup untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya, berikan semangat buat teman-temannya. Terima kasih kakak. Oke. Dari video yang disampaikan dan hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3, apa yang teman-teman dapat dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, berkenaan dengan letak geografis. Nah, letak geografis di Indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang punya banyak keragaman. Baik dari keragaman apa aja? Sumber daya alam. Sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan cuaca dan iklim yang menunjang bangsa Indonesia memiliki keragaman hayati yang banyak, ya. Nah, teman-teman bersyukur nggak tinggal di Indonesia? Bersyukur. Banyak nikmat Tuhan yang Allah berikan di Indonesia, sehingga kita bisa merasakan segala sesuatu kenikmatannya bersumber dari alam, baik dari laut maupun di darat. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara apa? Tropis. Kemudian negara agraris, negara maritim. Nah, sumber daya di Indonesia ini sangat banyak. Jadi teman-teman, Bu Hana minta bantuan teman-teman semua untuk menjaga kelestarian negara kita, agar sumber daya yang kita rasakan saat ini bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Kayak mungkin pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Bu Hana serta teman-teman yang hari ini presentasi mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, nanti apabila ada pertanyaan kembali boleh ditanyakan di pekan depan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dan semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak semua. Perkenalkan, berjumpa lagi dengan saya Abdul Malik, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Praesi Islam Solo, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani langsung oleh orang-orang hebat. Bu Hana, Assalamualaikum Bu Hana, Ibu Indri selaku pengajar praktik dari Kabupaten Bogor. Baik, video kali ini adalah tentang pasca observasi. Jadi pasca observasi ini bertujuan untuk kita mengetahui sebatas mana proses keberhasilan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini yang saya observasi adalah Bu Hana. Bu Hana, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik Bu Hana, saya ingin bertanya sedikit dalam kegiatan pasca observasi ini. Perasaan Bu Hana setelah diobservasi oleh saya gimana nih Bu Hana? Alhamdulillah sedikit nervous Bapak, nervous ya, grogi juga, mungkin secara langsung dipantau atau diamati oleh Pak Malik gitu selaku kepala sekolah, dan walaupun alhamdulillah pembelajaran secara langsung berjalan dengan sesuai dengan tujuan awal pembelajaran, ada beberapa kendala sedikit. Jelas agak nervous ya Bu ya. Baik, selanjutnya area pengembangan di dalam kelas dan langkah-langkah yang Ibu yang
Ibu sampaikan ketika pra observasi kemarin? Ada 2 kalau tidak salah. Apa saja Bu? Ibu masih ingat? Ya, untuk area pengembangan, kebetulan kemarin sudah disampaikan Oh, ya. berkenaan dengan berpengembangan ada 2, yaitu yang pertama ada pengembangan secara pengetahuan. Alhamdulillah peserta didik dapat mendeskripsikan materi yang disampaikan dari saya, kemudian diaplikasikan pada area pengembangan keterampilan yang menjadi hasil produk anak siswa. Baik. Peserta didik. Selanjutnya dari area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, keberhasilan proses pembelajaran berhasil atau tercapai atau seperti apa menurut pandangan Ibu tadi ketika di kelas? Alhamdulillah berjalan dengan baik secara pembelajaran walaupun ada beberapa kendala. Oke. Terutama pada di lapangan itu kan terkadang ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian secara kedisiplinan juga belum memahami untuk konsep disiplin atau Keaktifan belajar tadi. belajar. Baik, berarti ada kendala ya Bu ya ketika proses pembelajaran di kelas tadi juga tersebut. Ketika anak kurang disiplin atau kurang aktif itu biasanya bisa terjadi. Mengapa bisa terjadi demikian Bu? Gitu. Dalam konsisten proses pembelajaran tadi. Ketika ada yang kurang aktif di kelas. Mungkin kurangnya kontrak belajar ya Pak ya, Ya, kontrak keyakinan belajar pada kelas. keyakinan kelas Ya. pada peserta didik untuk proses pembelajaran dari awal dan tujuan pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Oke. Jadi di awal pembelajaran itu harus dikuatkan lagi tentang keyakinan kelas ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu, sedikit saya ingin memberikan saran masukan kepada Ibu dengan harapan kepada Ibu ketika observasi tadi. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan ya Bu ya beberapa temuan-temuan ketika saya observasi tadi di kelas. Yang pertama ya tadi betul sesuai yang Ibu sampaikan, ada beberapa kendala diantaranya keaktifan siswa, kemudian kedisiplinan siswa juga agak sedikit ada yang aktif ada yang tidak. Maka saran dan masukan dari saya seperti yang Ibu tadi sampaikan di awal ketika proses pembelajaran kita harus terus menguatkan tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas diingatkan lagi Bu, aktif belajar, aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Ibu? Seperti itu masukan dari saya. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan itu? Kira-kira. Insya Allah segera mungkin ya Pak ya, dengan adanya observasi kemarin, kemudian secara langsung diamati oleh Bapak, menjadi acuan buat saya juga perbaikan ke depannya Baik. dalam Baik. proses pembelajaran. Luar biasa. Terima kasih Bu Hana atas waktunya dalam Sama-sama, proses Pak. pasca observasi ini. Selanjutnya saya akan memberikan sepenuhnya waktu kepada Ibu Indri selaku pengajar praktik tentang umpan balik dalam kegiatan pasca observasi ini. Silakan Ibu, mangga. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan ya, antara Bu Hana sebagai coachi dan Pak Malik sebagai coachnya. Keren. Ya, terima kasih. Coachnya keren, coachingnya juga keren. Ya, berdasarkan hasil observasi saya, bila dilihat dari peran coach, ya, Bapak Malik selaku di sini sebagai kepala sekolah juga ya, sudah mendukung, mendengar, dan ketika proses coaching pun melalui bertanya kepada menggali apa dari mulai perasaan yang dirasa dari coachingnya yaitu Bu Ana, terus juga bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan sampai kepada sudah sesuai dengan alur Tirta, dari mulai identifikasi ternyata ada kendala seperti tadi yang saya tahu ada beberapa siswa begitu ya yang masih kurang aktif, terus juga sampai kepada Pak Malik memberikan umpan balik untuk coaching dan diakhiri dengan di sini poin pentingnya coaching itu kan melalui bertanya. Tadi setelah Pak Malik memberikan umpan balik, Pak Malik kembali bertanya ke coachingnya kapan gitu. Planningnya atau action plan selanjutnya mau seperti apa begitu dengan kalimat
bertanya kalimat pertanyaan. Jadi menurut saya sudah bagus sekali dan luar biasa. Terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indri selaku pengajar praktik dari Kabupaten Bogor. Terima kasih Bu Hana. Luar biasa pada video sesi kali ini tentang pasca observasi. Dari saya cukup sekian. Salam hebat, salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.